Oke. Ya, silakan Pak Sanul. Ya, saya mulai Pak Ketua ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komite yang saya banggakan, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan-rekan guru seperjuangan dalam menggerakkan sekolah ini. Kami akan mencoba berkolaborasi kita bersama mengenai proses kurikulum operasional di satuan pendidikan. Lanjut Pak. Di sini kita harus memahami bersama bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka terlebih dahulu mari kita pahami kerangka dasar struktur kurikulum itu sendiri. Lanjut Pak. Nah, coba kita lihat, mari kita memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum. Tentu ada pertanyaan, apa saja yang menjadi dasar panduan kurikulum operasional satuan pendidikan? Yang kedua, apa saja yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan apa saja yang menjadi otonomi satuan pendidikan. Lanjut Pak. Nah, di sini kita melihat kerangka dasar kurikulum ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Di sini kita bisa melihat yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita masuk di standar kompetensi lulusan. Di mana dalamnya ada standar isi, standar proses, dan standar penilaian beserta standar-standar lainnya. Di dalam kerangka dasar kurikulum itu ada yang mungkin baru kita dengar ini, istilahnya struktur kurikulum. Ada capaian pembelajaran dan prinsip penilaian asesmennya. Kemudian kita melihat ini kita harus lihat capaian pendidikan tentu. Capaian pembelajaran itu tentu dilihat dari visi misi satuan pendidikan serta konteks dan kebijakan lokal. Kemudian kurikulum satuan pendidikan perangkat yang dikembangkan secara mandiri. Lanjut Pak. Memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum itu di mana kita tahu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam menjalankan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Saya kira profil pelajar Pancasila kita sudah pahami bersama. Kemudian profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk kurikulum, pelajaran, asesmen, penyusunan kurikulum. Profil adalah tujuan besar atau disebut juga dengan long time commitment atau luaran jangka panjang. Profil Pancasila merupakan interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia sebagai rujukan menyusun standar nasional pendidikan dan kurikulum. Standar nasional pendidikan adalah standar yang diacu sebagai kerangka dan sudah terjemahkan pada pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran.
struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi acuan sekolah untuk memenuhi tercapainya profil pelajar Pancasila dapat ditambahkan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek untuk menguasai profil pelajar Pancasila. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam menjerahkan terhapus sebagian itu Pak Dokter itu. Kemudian terlindung. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase-fase perkembangannya. Lanjut Pak. Nah, setelah kita memahami kerangka dasar kurikulum, mari kita proses penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Tentu kita bertanya bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, kita bisa melihat bahwa proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, tentu yang pertama kita lihat adalah tujuan pendidikan nasional. Kemudian kita melihat profil pelajar Pancasila. Kemudian disesuaikan dengan SNP, sesuai standar nasional pendidikan, kemudian struktur, kurikulum, prinsip pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Ini di bawah kita melihat fleksibel atau maksudnya bisa berubah, disesuaikan. Yaitu yang pertama kita harus melakukan menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Itu harus pertama kita lakukan. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyusun visi, misi, dan tujuan. Setelah itu kita mengorganisasikan pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran, kemudian pendalaman, dan yang terakhir evaluasi jangka pendek. Dan itu kita akan kembali seperti awal, mana apa perlu ada kita perbaiki atau tidak, itu tergantung dari hasil evaluasi kita dalam jangka panjang. Kalau ini kita lihat per tahun atau per semester. Kemudian proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang pertama adalah penyusunan dokumen. Siapa yang akan memfasilitasi penyusunan ini? Siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan? Apakah sudah pernah lakukan pembelajaran kurikulum operasional? Tentu kita Bapak Ibu guru kan sudah melakukan sebelum-sebelumnya. Ini mirip-mirip dengan istilahnya dulu itu adalah dokumen 1. Ya. Kemudian yang kedua, ya di sini ada penjelasannya. Nggak usah saya jelaskan di sini. Siapa yang akan memfasilitasi? Ya kita lihat apakah itu komite dan sebagainya, itu peninjauan. Jadi kita revisi, jadi meninjau dan merevisi daripada kurikulum yang kita lakukan seperti kemarin. Apa perlu direvisi atau tidak? Lanjut Pak. Sekarang bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan? Lanjut Pak. Nah, bagian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan? Bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan? Bagaimana memfasilitasi proses desain visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan? Apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum operasional satuan pendidikan? Dan bagaimana proses analisis kebutuhan dalam menentukan strategi? Nah, proses berpikir untuk menganalisis karakteristik satuan pendidikan dan merumuskan visi misi
dalam menyusun kurikulum pelaksanaan satuan pendidikan, setiap komponen dapat dikembangkan. Proses fleksibel atau bolak-balik antara analisis lingkungan belajar, satuan pendidikan, visi misi, serta tujuan dan strateginya. Dalam perencanaan, penting bagi sekolah untuk mengumpulkan atau mendapatkan informasi yang komprehensif. Informasi ini kemudian dianalisis untuk memberikan bagi perencanaan dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai cara dengan kebutuhan berproses selama hasilnya selera antar komponennya. Apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi misi tujuan yang jelas? Kalau belum, tentu kita harus lakukan analisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Kemudian kita merumuskan visi misi tujuan satuan pendidikan. Dan kemudian kita analisis kebutuhan satuan pendidikan. Kalau sudah, maka kita apakah sudah memiliki analisis kebutuhan satuan pendidikan? Ya kalau sudah kita lakukan saja. Kemudian terakhir kita akan mendesain. Kemudian lanjut Pak, analisis karakteristik satuan pendidikan. Sebelum mengembangkan kurikulum satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan analisis karakteristik dan lingkungan belajar dengan menampung aspirasi anggota komunitas dan menjadikan visi dan misi sebagai arahan yang disepakati oleh seluruh satuan pendidikan. Prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar itu melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Yang berikutnya menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan atau pengorganisasian analisis dan dokumentasi data. Berikutnya memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Contoh, informasi yang perlu didapatkan dalam analisis lingkungan belajar satuan pendidikan, apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan. Misalnya kita punya sekolah ini kan pinggir laut, tentu kita bisa kembangkan daripada maritim demi untuk mengembangkan potensi daerah dan potensi tentu dimiliki oleh anak-anak didik kita. Kemudian berikutnya bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Nah ini juga perlu dibangun. Kemudian apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini oleh warga. Kemudian bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil belajar Pancasila. Berikut Pak Ketua. Ya, ini adalah contoh proses analisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi kita tentu menganalisis lingkungan belajar, sumber daya alam, sosial dan budaya, kemudian sumber pendanaan, sistem dan kebijakan di daerah, kemudian kemitraan. Seperti saya jelaskan tadi bahwa visi misi itu sangat penting, visi misi dan tujuan ini. Nah, tentu kalau visi misi kita sudah ada, kita bisa review visi misi apa sudah masih jalan atau tidak. Demikian pun tujuan, karena visi misi ini kita bisa review atau evaluasi kembali setiap tahun. Karena kan kepala sekolah itu kan periodenya sekali dalam 4 tahun. Jadi bisa saja kalau memang visi misi yang kita bentuk atau susun selama ini masih cocok di kita, ya tidak perlu dirubah. Tapi kalau menurut kita visi misi KT ini tidak sesuai dengan maksudnya lingkungan sekolah kita atau potensi sekolah kita, ya bisa kita revisi untuk perbaikan selanjutnya. 1 menit lagi, Pak. Ya. 1 menit lagi. Ya. Kemudian analisis kebutuhan satuan pendidikan. Yang mana kita analisis ini ya peserta didik.
Karena sekarang ini pembelajaran di sekolah penggerak ini tentu kita pusatkan pada peserta didik. Ya, siapa sajakah peserta didik. Jadi harus kita melihat. Demikian juga guru dan tenaga pendidikan, serta terutama ini yang selalu menjadi keluhan di kita itu adalah sarana dan prasarana. Lanjut Pak Ketua. Visi, misi, dan tujuan. Kita perlu memahami bahwa visi itu adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Dipercepat Ya, Pak, jelas. 12 menit. Ya, saya kira itu nanti kita sharing kembali di waktu yang lain karena waktu yang kita tetapkan ini sudah sampai. Terima kasih dan atas perhatian Bapak Ibu sekalian kami haturkan banyak terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.